Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan jasmani maupun rohani, kesehatan dan nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul di majlis yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, serta tauladan kita, Imam Mujahidin kita, Nabi akhir kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliaulah yang telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman onta ke zaman toyota. Jadi baiklah, berdiri saya di sini akan memberikan satu kata, dua kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata, yang berjudul adab kepada guru. Di antara jadi kita kepada guru itu harus memiliki adab. Dan yang pertama adalah apabila kita menemui guru, maka hendaklah kita mengucapkan salam kepada beliau. Jadi kalau misalkan nih, contohnya ada seorang guru lewat dan kita juga lewat, maka di situ kita harus mengucapkan salam seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah salam itu maka harus dijawab. Jadi kalau misalkan kita ingin bertemu guru itu kita harus mengucapkan salam, karena apa, itu termasuk dari adab yang nomor 1. Dan kalau misalkan kita tidak mengucapkan salam, itu termasuk kita durhaka kepadanya. Guru itu termasuk orang tua kita. Orang tua itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua kandung, yang kedua adalah guru, yang ketiga saya lupa. Dan lanjut yang ke poin yang kedua, yaitu adalah jangan berbanyak bercakap-cakap kepada gurunya. Jadi kalau misalkan itu bercakap-cakap itu kata lainnya adalah banyak omong gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara itu kita di dalam majelis itu tidak boleh berbanyak cakap-cakap kepada guru kita. Karena apa? Guru itu tidak akan fokus kepada kita sendiri. Maka dari itu guru itu akan bertanggung jawab kepada semua murid. Maka dari itu kita tidak boleh untuk banyak bercakap-cakap. Tapi kalau guru itu sudah mengizinkan, maka kita boleh bercakap-cakap. Seperti contohnya, Umi suara semut itu kayak gimana sih? Nah itu boleh. Dan kalau misalkan kita juga bertanya, tidak boleh berbanyak-banyak. Lanjut, yang ketiga adalah tidak berbanyak cakap-cakap sebelum diizinkannya. Nah yang tadi kita lanjut sama saja yang di poin kedua tadi, itu adalah kita tidak boleh bercakap-cakap sebelum diizinkannya. Misalkan contohnya, gurunya ini sudah beliau si guru ini lagi menjelaskan tentang adab kepada guru, dan kita bertanya, guru itu belum selesai untuk mengisi pelajaran tersebut, dan seorang murid itu sudah bertanya, Bi, ini kayak gimana Bi, ini kayak gimana Bi. Nah itu tidak termasuk beradab kepada guru. Jadi kalau misalkan kita mau bertanya tuh, yang benar adalah harus mengacuhkan tangan dan bilang, Bi, izin bertanya. Itu insya Allah akan diizinkan kepada gurunya. Lanjut, poin yang keempat adalah yang keempat, yang keempat adalah tidak menunjukkan rasa tidak puas. Nah maksudnya dari situ adalah kalau misalkan kita tidak di pelajaran guru yang pertama, maka kita bertanya, Bi, ini suara semut kayak gimana? Nah habis itu Abi itu bingung kan, dan kita masih gak puas gitu kan karena guru itu tidak menjawab. Lanjut yang di pelajaran kedua, Bi, suara semut itu kayak gimana? Gak dijawab lagi sama ustadz atau ustadzah. Dan yang ketiga itu tidak akan merasa puas untuk akan mempertanyakan suara semut itu seperti apa.
Lanjut, poin yang kelima adalah jangan mengisyaratkan kepada guru. Jadi mengisyaratkan itu gimana contohnya? Mengisyaratkan itu seperti, nah itu seperti orang yang di luar sana yang kekurangan. Dan kita tuh tidak boleh untuk mengisyaratkan sesuatu perkataan yang kita ingin ucapkan kepada beliau. Karena apa? Itu termasuk tidak sopan dan tidak punya adab kepada guru kita. Dan saya ingatkan lagi bahwa ilmu itu ilmu itu di akhir, bukan di awal. Yang nomor satu adalah adab. Karena apa? Adab itu harus digunakan untuk sehari-hari. Kita saja makan aja harus menggunakan adab, minum menggunakan adab, mandi menggunakan adab, tidur menggunakan adab, sebagai selain-lainnya. Semuanya itu harus menggunakan adab. Lebih baik anak yang memiliki adab dibandingkan anak yang memiliki ilmu. Lanjut, poin yang ke-6, yaitu adalah jangan berbisik-bisik kepada temannya jika guru itu sedang menjelaskan. Nah ini saya sendiri sih masih melakukannya. Jadi kalau misalkan guru itu di kelas sedang menjelaskan, misalnya saya dengan kawan saya itu bercakap-cakap atau berbisik-bisik ketika guru itu menjelaskan. Dan di situ saya merasa bersalah. Maka dari itu untuk teman-teman sekalian, kita harus memiliki adab ini. Jadi kalau kata saya, jika guru itu sedang menjelaskan, maka untuk kalian semua tidak boleh untuk berbisik-bisik kepada teman samping dan kanan kiri atas bawah. Ya tuh. Karena itu tidak termasuk adab. Mungkin ini saja bisa sampaikan. Pesan saya adalah selalu menjaga akhlak kita, adab kita untuk sehari-hari. Karena apa? Kita tanpa adab maka kita tidak akan disebut orang yang beradab. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihat yang disampaikan dan lihat siapa yang menyampaikan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.